Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Podsema, podcast seputar mahasiswa bersama aku Inudia Ningsih. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget. Selain cantik, kakak ini punya segudang prestasi yang sangat amat membanggakan. Nah, kakak cantik ini adalah Kak Nova Diadara. Halo Kak Nova, gimana nih kabar Kak Nova? Halo Kak, Alhamdulillah kabar baik. Nah, Kak Nova Diadara ini adalah salah satu mahasiswi di Universitas Tidar Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Segudang prestasi dimiliki kakak cantik ini, mulai dari juara 1 NUDC FKIP 2022, juara 2 KDMI FKIP 2022, juara 3 Formisidai Debat Competition 2021, Duta Bahasa Jawa Tengah 2022, publikasi dan hak kekayaan intelektual ISAI yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 di Dunia Pendidikan yang dimuat di Koran Pantura pada tahun 2021. Dan belum lama ini berhasil menyabet juara 1 Pilmapres FKIP 2022. Wow, keren banget ya Kak Nova ini. Nah, masih banyak banget nih hal yang akan dibahas pada podcast kali ini. Jadi, tetap di Podsema, podcast seputar mahasiswa. Wah, alhamdulillah ya bisa berbincang-bincang sama Kak Nova. Nah, mungkin Kak Nova bisa memperkenalkan diri dulu nih. Nama lengkap boleh, alamat Instagram, moto juga boleh disampaikan nih Kak. Iya, halo. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan, namaku Nova Diadara. Saat ini aku adalah mahasiswi semester 4 Universitas Tidar Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan aku kebetulan asli orang Magelang. Dan seperti yang sudah disebutkan kakak tadi, sempat memenangkan beberapa perlombaan beberapa waktu yang lalu. Dan juga sebelum itu aku juga ikutan pertukaran mahasiswa ke Universitas Brawijaya dan juga ke Iloilo Science and Technology University Filipina. Nah, yang ke Filipina ini adalah program International Credit Transfer, program kampus merdeka dari Kemendikbud. Jadi ini programnya rilis sebelum adanya ISMA. Kalau sekarang kan sudah ada ISMA, seperti itu. Dan aku sering banget dapat berbagai macam pertanyaan dari teman-teman, baik dari satu prodi atau mungkin dari universitas lain terkait gimana sih Kak buat ikutan pertukaran ke luar negeri dan sebagainya. Nah, sebelumnya aku udah buat konten tentang pertukaran ke luar negeri, khususnya program International Credit Transfer ini di channel YouTube aku. Nah, kalian bisa langsung terhubung ke channel YouTube aku melalui akun Instagram aku, nanti klik link di bio aja. Akun Instagramku adalah @iam.nodida, anya double. Dan kalau ditanya soal moto hidup, aku nggak ada moto hidup yang khusus satu-satunya moto tiap hari gitu, gak ada sih. Tapi yang paling utama adalah sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangimu. Dan ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan itu menurutku apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, seperti itu. Wah, Kak Nova ini banyak banget prestasinya ya. Selain prestasi yang udah aku sebutkan tadi, nah ternyata Kak Nova ini pernah lolos pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Wow, keren banget gak sih? Jadi gimana nih Kak, awal mula Kak Nova bisa sampai lolos pertukaran mahasiswa? Emang udah punya ketertarikan ikut pertukaran? Iseng-iseng aja kah? Atau gimana nih Kak?
Iya, makasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau misalkan dari pertukaran mahasiswa ini sendiri, aku emang udah dari dulu banget pengen ikutan pertukaran. Bahkan dari aku masih duduk di bangku sekolah dasar itu kayak baca-baca buku di majalah Bobo, kemudian juga baca-baca novel. Itu kan sering banyak cerita-cerita tentang pertukaran pelajar. Nah, dari situ aku tuh penasaran banget, kok orang-orang bisa sih ikutan pertukaran, kayaknya seru banget deh gitu. Terus kayak gimana sih rasanya ikut pertukaran, kayaknya asik banget, dapat teman-teman baru, pengalaman baru, terus dapat suasana yang baru juga. Nah, dari situ aku kepo banget. Sedangkan aku dari SD, SMP, SMA itu nggak pernah ngerasain yang namanya pertukaran pelajar, karena emang nggak ada tawaran program apapun di sekolahku seperti itu. Jadi kayak ya ampun, kapan ya aku bisa ngerasain pertukaran pelajar kayak gitu. Dan pada akhirnya ketika aku kuliah di Universitas Tidar ini, awal mulanya itu di semester 2. Di situ Bu Asri selaku koor prodiku ada pemberitahuan nih kalau misalnya prodi PBSI ada kerjasama dengan PBSI Universitas Brawijaya, yaitu mengadakan kerjasama pertukaran mahasiswa. Dan di situ aku kayak, ya Allah, ini impian aku banget. Aku langsung nggak pikir panjang lagi, aku ikutan daftar dan alhamdulillah keterima. Dan dari situ aku juga dapat tawaran dari Bu Asri untuk ikutan program international credit transfer yang membawa aku ke Filipina itu. Jadi kayak emang bener-bener ini mimpi aku yang terwujud sih. Jadi gitu ya Kak. Boleh dong Kak Nova sharing gimana sih tips biar kita punya keberanian untuk mencoba hal seperti Kak Nova, yang mungkin teman-teman tuh kadang kayak takut, aku gak bisa bahasa Inggris, kayaknya gak lolos deh. Iya, makasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang insecurity, jadi kayak takut kalau misalnya nggak lolos gimana, terus bahasa Inggrisnya jelek gimana, jujur aku pun nggak kepikiran bakal lolos pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Aku nggak expect sampai ke sana. Bahkan kayak waktu aku selesai pertukaran ke Universitas Brawijaya, kayak aku udah, oh ya udah, mungkin kapasitasku cuma segini. Kayak apa sih kalau pertukaran ke luar negeri itu gimana? Kayak bahasa Inggrisku juga masih pas-pasan. Jujur skor TOEFL-ku itu nggak sampai 600, dan aku bahasa Inggris selama SMA juga nggak pernah nilai rapor bahasa Inggrisku sampai 90 gitu, nggak pernah. Dan kalau misalnya takut, nggak perlu takut sih menurutku. Kita nggak akan tahu hasil suatu pekerjaan kalau kita nggak pernah mencobanya. Jadi kayak hidup itu ya dicoba aja, karena kita nggak akan tahu kalau misalnya ternyata itu rezeki kita, ya bukankah itu suatu hal yang lumayan banget gitu loh. Yang namanya rezeki itu kan menyenangkan. Dan kalau kalian berpikir ikut pertukaran mahasiswa ke luar negeri itu pasti udah pinter bahasa Inggris, udah pinter segala-galanya, itu enggak sih. Karena aku pun ketika ikut pertukaran mahasiswa ke luar negeri ini, aku pernah nangis jujur, karena bahasa Inggrisku ini masih pas-pasan. Sedangkan aku lihat teman-teman yang sesama pertukaran mahasiswa ini, mereka bahasa Inggrisnya udah pada pro banget gitulah. Jadi kayak aku merasa insecure. Nah, justru dari situ aku merasa aku harus meningkatkan kualitas diri, aku harus upgrade skill bahasa Inggris aku. Nah, dari situ aku bisa tahu, oh ternyata kita tuh nggak akan bisa berkembang kalau kita nggak dipaksa. Jadi kita itu manusia, bukan adonan donat yang dibiarin aja bisa berkembang. Jadi jangan takut untuk mencoba, dan kalau misalnya gagal ya coba lagi. Kalau misalnya masih gagal lagi, ya mungkin itu belum rezeki kamu, mungkin rezeki kamu ada di jalan lain. Kayak kemarin waktu aku
ikut KDMI. Nah, KDMI ini kan seperti yang kita tahu ini adalah lomba debat bahasa Indonesia, dan aku juga dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Seharusnya aku dapat juara yang lebih baik dong daripada NUDC. Nah, NUDC malah aku dapat juara 1, di mana NUDC ini malah debat bahasa Inggris. Nah, itu kan jadi pertanyaan banget ya, kok bisa? Nah, itu kembali lagi ke rezeki kita tuh nggak akan kemana, dan jalan tiap orang itu beda-beda. Asalkan kita mau mencobanya, pasti ada jalannya, seperti itu. Jadi kayak nggak perlu mikir bahasa Inggrisku jelek, kemudian aku nggak pinter-pinter amat. Nggak perlu takut mikir kayak gitu, karena semua orang juga berangkat dari nol. Aku pun juga nggak langsung pinter, nggak langsung bisa bahasa Inggris. Aku juga berproses seperti itu. Oh iya, Kak Nova juga sering banget menang di kejuaraan debat ya Kak. Boleh dong Kak kasih tips and triknya. Iya, makasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang tips and trick di dunia perdebatan, aku rasa bukan aku sih orang yang tepat, karena aku masih belum banyak riwayat prestasi di bidang perdebatan, dan aku pun menekuni debat itu belum ada 2 tahun sih, dan menurutku masih ada orang yang lebih pro, dan aku juga menang kompetisi debat itu kan baru tingkat fakultas seperti itu ya, bahkan tingkat universitas pun belum bisa aku menangin. Tapi mungkin aku bisa share pengalaman aku selama aku menjalani dunia perdebatan ini. Jadi debat itu nggak gampang, dan nggak bisa kalau misalnya kita cuma latihan 1 kali 2 kali itu nggak bakal bisa menang debat, kecuali kalau ada keajaiban ya. Nah, debat itu butuh latihan rutin, karena debat itu sifatnya dinamis. Bahkan orang yang udah bener-bener pro di bidang perdebatan pun dia tetap butuh latihan. Bahkan ketika orang yang udah pro di bidang perdebatan ini, dia butuh latihannya itu gak cukup seminggu sekali, dia bahkan butuh paling gak seminggu 3 kali, atau bahkan kalau misalkan mendekati lomba dia harus latihan tiap hari. Dan aku pun merasakan hal itu ketika aku mau ikutan lomba. Aku dilatih sama komunitas aku, Tinder Laras Wicara ini, buat latihan tiap hari, dan latihan tiap hari itu pun gak gampang, gak cuma 30 menit, 1 jam, 2 jam, itu nggak cukup. Mulai dari habis isya sekitar 7:30, kadang sampai jam 4 subuh. Dan emang proses di dunia perdebatan itu nggak gampang, dan nggak bisa dengan jalan pintas apapun, karena emang di dunia perdebatan itu yang ditekankan justru di prosesnya. Ketika kita nggak bisa berhasil di proses, maka ya udah kita kemungkinan besar nggak bisa berhasil di dunia perdebatan, apalagi di bidang kompetisi perdebatan itu sendiri. Seperti itu. Gitu ya Kak. Tuh teman-teman, tips and trick dari Kak Nova. Boleh banget dicoba ya. Nah, belum lama ini Kak Nova juga menyabet juara Pilmapres FKIP 2022 loh guys. Boleh dong Kak diceritain gimana tentang Pilmapres itu? Iya, makasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang tips and trick di dunia perdebatan, aku rasa bukan aku sih orang yang tepat, karena aku masih belum banyak riwayat prestasi di bidang perdebatan, dan aku pun menekuni debat itu belum ada 2 tahun sih, dan menurutku masih ada orang yang lebih pro, dan aku juga menang kompetisi debat itu kan baru tingkat fakultas seperti itu ya, bahkan tingkat universitas pun belum bisa aku menangin. Tapi mungkin aku bisa share pengalaman aku selama aku menjalani dunia perdebatan ini. Jadi debat itu nggak gampang, dan
nggak bisa kalau misalnya kita cuma latihan 1 kali 2 kali, itu nggak bakal bisa menang debat, kecuali kalau ada keajaiban ya. Nah, debat itu butuh latihan rutin karena debat itu sifatnya dinamis. Bahkan orang yang udah bener-bener pro di bidang perdebatan pun dia tetap butuh latihan. Bahkan ketika orang yang udah pro di bidang perdebatan ini, dia butuh latihannya itu gak cukup seminggu sekali, dia bahkan butuh paling gak seminggu 3 kali, atau bahkan kalau misalkan mendekati lomba dia harus latihan tiap hari. Dan aku pun merasakan hal itu ketika aku mau ikutan lomba. Aku dilatih sama komunitas aku Tidak Laras Wicara ini buat latihan tiap hari, dan latihan tiap hari itu pun gak gampang, gak cuma 30 menit, 1 jam, 2 jam, itu gak cukup. Mulai dari habis isya sekitar 7:30, kadang sampai jam 4 subuh. Dan emang proses di dunia perdebatan itu nggak gampang dan nggak bisa dengan jalan pintas apapun, karena emang di dunia perdebatan itu yang ditekankan justru di prosesnya. Ketika kita nggak bisa berhasil di proses, maka ya udah kita kemungkinan besar nggak bisa berhasil di dunia perdebatan, apalagi di bidang kompetisi perdebatan itu sendiri. Seperti itu. Wah, banyak banget ya hal yang kita dapatkan dari pembicaraan dengan narasumber kita kali ini. Nah, Kak Nova sendiri, apakah punya role model yang memotivasi banget buat Kak Nova sampai kayak, aku harus banget nih bisa berprestasi kayak dia? Nah, kira-kira ada nggak nih Kak? Tentu ada dong kalau misalnya ditanya tentang role model. Dan menurut aku ketika kita mau menentukan role model dalam hidup kita, mau menentukan panutan dalam hidup kita, itu nggak cukup cuma satu orang, karena kembali lagi yang kita jadikan panutan itu adalah manusia. Nah, manusia ini bisa mengecewakan kita kapanpun, jadi kayak kita harus bersiap ketika panutan kita yang satu ini suatu saat mengecewakan, kita masih punya panutan yang lain. Jadi kayak kita punya beberapa role model nih, jadi ketika satu mengecewakan, kita masih punya role model yang lain. Jadi ketika kita cuma punya satu role model, di situ kita hanya akan berpatokan pada orang itu saja. Ketika dia mengecewakan, kemungkinan besar kita juga akan merasa kecewa. Kemudian kita juga akan berpikiran kayak, ya Allah, ternyata panutanku kayak gini ya, ternyata nggak sehebat yang aku pikirkan. Nah, ketika kita punya role model banyak, itu kan kita punya banyak referensi, kita punya banyak kayak sumber, kayak contoh gitu, kita harus menjalani hidup yang seperti apa. Nah, kalau misalnya aku mengambil role model itu dari berbagai macam orang, entah itu laki-laki atau perempuan, entah itu dari orang-orang terdekat maupun public figure yang ada saat ini. Jadi kalau misalnya dibilang role model itu banyak, dan kalau ditanya siapa role modelku, terutama public figure, itu yang pertama adalah Iqbal Ramadan, karena menurut aku dia ini punya segalanya, dimana dia selain nggak cuma good looking, dia juga good brain. Jadi dia nggak cuma mengandalkan wajah rupawannya, dia nggak cuma mengandalkan oh ini loh aku ganteng, itu enggak. Dia juga tetap memaksimalkan pendidikan dia, di mana dia sekarang seperti yang kita tahu kuliah di Monash University. Dan di sana dia juga menjadi mahasiswa yang berprestasi juga, nggak yang mahasiswa kuliah pulang seperti itu. Nah, ini cukup menjadikan aku terpacu sih melihat dia gak cuma mengandalkan satu aspek, tapi dia juga tetap mengutamakan pendidikannya seperti itu. Dan di samping itu dia juga tetap menjalankan karirnya, dimana dia udah sibuk menjalankan pendidikannya, tapi dia tetap mengembangkan karirnya dari tahun ke tahun. Kemudian ada juga Maudy Ayunda yang seperti kita tahu dia udah
kuliah di universitas top dunia dan kemarin juga menjadi juru bicara seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya siapa role model dari orang terdekat, itu tentunya lumayan banyak, tapi yang pasti ketika aku kuliah di Universitas Leader itu aku melihat utamanya dari kakak-kakak tingkat aku, entah itu dari satu fakultas ataupun antar fakultas. Itu aku melihat mereka berprestasi, dan ternyata mereka ini berprestasi nggak semata-mata di bidang akademik, tapi mereka juga berprestasi di organisasi, kemudian mereka juga di akademiknya jalan, kemudian mereka ikut berbagai kompetisi, dan itu semua bisa mereka seimbangkan. Jadi itu kayak mengubah mindset aku kalau kita itu bisa menyeimbangkan semua aspek, tinggal bagaimana kita memanajemen diri dan memanajemen waktu. Jadi gak ada alasan lagi buat aku sibuk organisasi nih, jadi ngerjain tugasnya nanti deh gitu, atau sebaliknya. Itu gak ada alasan lagi, karena bahkan kakak-kakak tingkatku itu banyak yang mereka bisa menyeimbangkan semuanya seperti. Nah, itu guys, pentingnya kita punya role model ya, bisa buat kita lebih semangat mengukir prestasi gitu ya Kak. Oke, terakhir nih Kak Nova mungkin bisa ngasih moto Kak Nova tuh apa? Atau juga bisa ngasih kayak semacam kata-kata motivasi nih buat teman-teman kita yang sedang berjuang di bangku perkuliahan ini. Sebenarnya aku bukan orang yang pintar buat memotivasi, tapi aku coba aja deh. Jadi kalau misalkan kalian tanya motivasi untuk terus survive di dunia perkuliahan ini, menurut aku hiduplah seperti Siska Kul. Mari kita coba. Jadi kayak apa ya? Setiap hal baru ya udah coba aja. Urusan berhasil atau enggak ya itu pikir belakangan, asalkan kita udah berusaha di awal, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasilnya itu kan kehendak yang maha kuasa, kita nggak bisa menentukan sendiri seperti itu. Yang penting kita udah berusaha. Ketika itu berhasil ya itu emang rezeki kita. Tapi kalau misalkan itu belum berhasil, ada dua kemungkinan, emang bukan di situ jalannya, atau Allah itu pengen lihat usaha kita lebih keras lagi, pengen doa-doa kita itu dikabulkan di tahun berikutnya atau kesempatan berikutnya seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya di dunia perkuliahan ini, jangan pernah takut untuk mencoba selama itu semua hal-hal positif, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi cobalah segala hal yang menurut kalian masih tersimpan rahasia di dalamnya, dan jangan pernah takut untuk gagal, karena ketika kalian nggak pernah mau mencobanya, kalian akan menyesal dan berpikiran kenapa aku nggak mencoba ini dari dulu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, dan mari kita coba. Oke guys, itu tadi seputar dunia perkuliahan yang banyak banget hal yang bisa kita contoh dari Kak Nova ya guys. Buat Kak Nova, makasih banyak udah singgah di podcast kali ini Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk datang ke podcast kakak kali ini. Terima kasih. Oke guys, sekian podcast kita kali ini. Aku harap apa yang udah dibahas kali ini, tips and trik, sharing pengalaman yang udah disampaikan bisa menambah semangat kita semua buat mengukir prestasi. Buat teman-teman semua, bisa banget ngikutin tips dari Kak Nova ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama aku Iin Widya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.